Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita masuk di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang mengenal jaringan komputer. Jadi materi ini khusus untuk pembelajaran TIK untuk tingkat SMP kelas 9. Oleh saya Muhammad Irfan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya. Baik, yang pertama ada beberapa materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, memahami tentang apa itu jaringan komputer, kemudian memahami jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga, mengenal berbagai perangkat jaringan komputer, topologi jaringan komputer. Ya, jadi ada 4 ya materinya. Tidak usah terlalu banyak, nanti akan kita kembangkan lagi berikutnya. Baik, kita mengenal tentang jaringan komputer dulu. Jadi jaringan ya, jadi di komputer itu bukan hanya satu atau dua, tapi kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung itu disebut dengan istilah jaringan komputer, seperti pada gambar berikut ini. Ya, ini kalau dia komputernya sifatnya berdiri sendiri itu disebut dengan istilah stand alone, artinya berdiri sendiri. Ya, kalau dia sudah terhubung dengan perangkat-perangkat lain, contoh ini ada perangkat di tengahnya namanya hub atau switch ya, dihubungkan kabelnya ya seperti ini. Nah, itu disebut dengan jaringan komputer ya. Jadi ini bisa terhubung satu sama lain ya, bisa berbagi data, berbagi file, berbagi folder, sharing printer. Ini contohnya manfaat dari jaringan komputer. Jadi misalnya satu printer yang terinstall di dalam komputer ini, ketika dia sharing, izinkan menggunakan yang lain, maka komputer lain ini bisa menggunakannya tanpa mengangkat printer ini ke tempat ini atau memindahkan ke sini atau ke sini, tidak usah. Tapi cukup dengan sharing printer saja. Nah, itulah salah satu manfaat dari jaringan komputer. Ya, di salah satu SMK ada kompetensi keahlian, ada namanya jaringan komputer, teknik komputer dan jaringan, tentunya mempelajari seputar tentang jaringan komputer, klien, server, membangun jaringan, menyambungkan kabel jaringan dan sebagainya. Itu seperti itu ya. Baik, kita bahas dulu tentang pengertian jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jadi kalau secara harfiahnya, kalau kita lihat berarti ini kumpulan beberapa komputer ya, saling terhubung satu sama lain. Ya, jadi kalau definisinya adalah jaringan komputer adalah sekelompok komputer. Jadi sekelompok, jadi bukan hanya satu, berarti lebih dari satu yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Maksudnya protokol komunikasi adalah aturan komunikasi yang berlaku atau yang menjadi standar atau menjadi aturan dalam jaringan komputer itu sendiri melalui media transmisi atau media komunikasi. Ya, media transmisinya baik menggunakan kabel ya, baik menggunakan tanpa kabel. Jadi kalau tanpa kabel itu disebut dengan wireless ya. Wireless berarti tanpa kabel, jadi dia menggunakan gelombang. Ya, jadi kalau yang ini menggunakan kabel, ya jelas kabelnya. Kalau yang umum itu digunakan adalah kabel UTP atau kabel UTP, seperti itu. Nah, seperti itulah penggambaran dari jaringan komputer. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer. Ya, kalau kita lihat ini ada yang lokal, ya. Ini ada yang metropolitan dan ada yang WAN. Baik, kita bahas dulu. Secara umumnya berdasarkan geografisnya ada yang namanya LAN. LAN itu kepanjangan dari Local Area Network. L-nya itu lokal, area itu area, dan N itu network. Network berarti jaringannya. Ya, jaringan yang sifatnya di dalam lingkungan tertentu. Misalnya ini berlaku dalam lingkungan lab sekolah. Ya, misalnya kalau kita lihat di dalam lab komputer itu terhubung satu sama lain. Tapi di dalam itu saja, kapan dia keluar maka tidak bisa terhubung dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada namanya MAN. Ini MAN itu Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network. Jadi jaringan antar kota. Jadi satu dengan yang lainnya. Biasanya ini antar bank ya.
dibangun jaringannya, misalnya mengungkap Pangkep Maros, ya seperti itu, Pangkep Makassar. Seperti bank itu orang bisa mengirim data, ya mengirim uang bahkan ya. Tapi itu adalah bagian dari jaringan komputer. Yang ketiga, WAN. Jadi Wide Area Network. WAN ini lebih luas lagi jangkauannya, ya dibandingkan dengan MAN. Jadi WAN itu bersifat antar negara, ya bahkan antar dunia. Ini sudah satu sama lain, antar negara Indonesia dengan Jakarta, dengan Amerika, dengan Malaysia, mungkin agak dekat ya, tapi sudah antar negara. Ya, jadi sudah tidak lagi sekat satu dengan yang lain. Yang menghubungkan adalah jaringan-jaringan dari komputer itu sendiri. Nah, kalau sekarang yang kita pakai adalah internet. Jadi internet itu menghubungkan seluruh dunia selama dia terhubung dengan jaringan internet. Jadi biar kita mungkin nanti kuliahnya ada di Jepang, mau kuliah di Amerika, kalau kita sudah terhubung yang namanya buka komputer, buka handphone kita, dihubungkan dengan yang namanya jaringan internet, maka kita bisa saling terhubung. Itulah hebatnya dari jaringan komputer itu sendiri. Ya, baik, kita lanjut perangkat jaringan. Ya, perangkat atau peralatan yang digunakan yang menghubungkan komputer dengan komputer satu dan komputer yang lain. Jadi yang pertama jenis perangkatnya ada namanya network interface card. Jadi ini terpasang di perangkat komputer kita. Ini dia berupa kartu. Kalau di laptop juga ini ada. Inilah yang dimasukkan ke kabel, ya seperti itu, disambungkan. Kemudian ada namanya hub dan switch. Ya, hub ini semacam terminal ya, yang dihubungkan ke komputer 1, komputer 2, ya, seperti gambar awal yang tadi saya sebutkan. Ya, ini semacam terminal ya. Kemudian modem. Ya, modem ini yang digunakan untuk akses internet. Ya, ini kalau misalnya kita pakai misalnya Telkom, nah itu punya alat modem. Jadi dia menghubungkan saluran untuk internet. Ya, kemudian access point. Ini access point ini menghubungkan, kalau ini tadi sistem pengkabelan, kalau ini sudah menggunakan gelombang. Jadi ini memancarkan gelombang sehingga di komputer kita atau di laptop kita itu bisa menerima gelombang WiFi yang terhubung dengan kalau misalnya disambungkan dengan internet, ini tinggal disambungkan dengan namanya access point perangkatnya. Nah, nanti yang menerima di komputer kita ada WiFi-nya seperti itu. Kemudian server. Jadi server itu kalau dari bahasanya kan server itu baru melayani ya. Ya, jadi dia sifatnya memberikan layanan kepada komputer-komputer yang lain. Ya, semacam kalau di kantor itu, di perusahaan itu dia bosnya, ya kemudian yang klien itu adalah anak buahnya. Nah, ini komputer yang server ini mempunyai kapasitas yang tinggi, tentunya juga punya prosesor yang high tentunya, ya. Pokoknya dia semacam komputer yang punya spesifikasi yang tinggi. Kemudian kabel dan konektor ya. Kabel ini yang menghubungkan kabel ya dihubungkan di sini. Ya namanya, kalau ini kabel DTP ya, kabel DTP. Kalau ini kabel STP. Ini terdiri dari beberapa warna. Ada putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ada 8 warna. Dan ini punya aturan tersendiri untuk merangkainya, dihubungkan satu dengan yang lain. Ya, selanjutnya topologi jaringan. Jadi topologi itu adalah cara untuk menghubungkan model ya, struktur penggambaran jaringan atau bagaimana sebuah jaringan itu didesain. Contohnya adalah namanya topologi bus. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi sifatnya lurus saja. Kemudian topologi ring itu bentuknya bundar ya, seperti ini. Kemudian topologi star, berarti bersifatnya bintang. Nah, ini yang masih banyak digunakan. Kalau ini masih model dulu, bahas dulu ini dengan ini. Ya, jadi tengah-tengah posisinya terminalnya, kemudian dihubungkan dengan yang lain. Kemudian topologi extended star. Jadi ini adalah pengembangan dari topologi star, ya, extended. Kemudian topologi hierarkikal. Nah, ini modelnya seperti ini, berarti bentuknya hierarki. Ini percabangan satu komputer lain dengan komputer yang lainnya. Kemudian topologi mesh. Nah, ini seperti bentuknya
seperti ini ya, topologi mesh. Lebih rumit lagi nih. Seperti itu. Ini adalah desain atau struktur jaringan dari komputer itu sendiri. Jadi bagaimana mendesainnya sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Baik, untuk tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaring komputer, apa perbedaan LAN, MAN, dan WAN, apa fungsi dari modem, apa fungsi dari network interface card, dan yang kelima apa perbedaan server dan lainnya. Saya sudah sebutkan tadi. Silahkan cari jawabannya, tugas yang kami berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.